rancangan-rancangan Tuhan bagi kita, suatu rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Tidak secara kebetulan, kalau Tuhan yang telah menggerakkan kita atau saya bisa hadir atau bisa sebagai melayani firman Allah, semua karena berkat Tuhan. Terima kasih buat Ibu Mila yang telah mempercayakan Bapak Gembala yang ada, bahkan tak lupa juga Bapak Samuel. Tuhan berkati. Coba lambaikan tangan, gak usah tegang aja. Kita sudah pakai masker lagi, ya kan? Santai saja. Saya percaya firman Allah tidak datang secara kebetulan. Tema pada malam hari ini saya ambil dengan tema bernama Immanuel. Kata Immanuel, ya, Saudara Kristus. Apalagi kita berhubungan dengan kondisi yang saat sekarang lagi mengalami pandemi COVID-19, ya, bukan di Indonesia saja, bukan di Tangerang saja, tapi sudah meluas ke penjuru dunia, ya. Saudara Kristus, saya kira ini saya dan Anda di sini ketika datang sebuah masalah bagi setan, tapi bagi Tuhan ketika kita hadir menyukakan hatinya. Betapa Anda bisa melihat ketika Anda mau hadir ada banyak hal-hal sejak ingin datang, ya. Mau datang ibadah, tapi saya menikmati ibadah tadi, saya menikmati pujian tadi, kehadiran Tuhan ada. Dan sesuatu Allah telah bekerja lewat pujian dan penyembahan tadi. Pertahankanlah semangatmu dalam antusias Anda dalam beribadah, sebab ibadahmu tidak sia-sia. Ada berkat Tuhan. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kita boleh membaca ayat itu. Ya. Biasa Pentekosta boleh berdiri, ya? Berdiri. Kita boleh berdiri, ya. Itulah yang ketiga kita sama-sama. Matius pasal yang pertama ayat 23. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, silakan kita lihat. Saya bawa firman Allah tidak panjang, 30 menit ke depan, ya, saudara bisa simak. Dan ada, kita lihat setiap khotbah itu ada pesan Tuhan yang Tuhan akan taruh lewat hambanya, lewat Anda tangkap, karena Allah mau Anda sedang mempersiapkan diri dengan memiliki sebuah senjata Allah. Anda harus memiliki sebuah bekal. Kekuatan itu hanyalah firman Allah. Saudara Kristus, kalau kita melihat tentang Immanuel, ya, secara pemaknaan secara teologis tentang kata Immanuel ada 3 di situ, tentang kedekatan Allah, tentang keberadaan Allah, dan tentang keikutsertaan Allah. Satu, keberadaan Allah itu menunjukkan tentang kehadiran Allah di tengah-tengah. Allah itu adalah roh. Dia seperti tidak kelihatan. Anda bisa lihat, Anda bisa rasakan itu angin, itu Roh Kudus bagaikan angin, ya. Tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan di mana itu angin ada. Sama, Tuhan itu kadang-kadang tidak kita lihat, tetapi dia hidup dalam saya dan Anda. Ketika Anda membutuhkan, dia ada. Ketika Anda meminta, dia jawab. Saudara Kristus. Dan kedua, kedekatan Allah. Kedekatan Allah bicara tentang hubungan manusia dengan secara aktif, ya. Di situ kita bicara tentang Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 di sana. Ketika kita dalam Yesus dan firman Yesus ada dalam saya dan Anda. Dan yang ketiga tentang keikutsertaan Allah. Allah di mana dia berpihak kepada kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun Anda ada sekarang, Allah ada di baliknya. Allah ada di depan, Allah di samping kita. Dia turut bekerja supaya Anda hadir dan ibadah. Kalau saya katakan tadi, iblis sebuah masalah bagi kita ketika kita datang. Ini sebuah kemenangan buat saya Anda ketika Anda hadir. Apalagi secara kontinu, setiap Kamis Anda datang, adalah orang yang berkemenangan. Sebab Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita mempunyai kelimpahan. Saudara yang kasih Kristus, ada sesuatu yang perlu kita simak tentang Immanuel sini, tentang Allah beserta dengan kita. Kita perlu harus respon dengan luar biasa, ya. Saudara kasih Kristus, Allah memberikan kita sebuah Immanuel bagi kita. Apa yang kita harus beri kepada Tuhan dalam
2019 ini berakhir nanti akan masuk 2020 akan berakhir masuk pada 2021. Ya, saya menekankan saat ini tentang Immanuel yang Allah telah beri buat saya itu Yesus. Kemanapun kita berada, dia selalu beserta dengan saya dan Anda. Apapun kondisi yang Anda sedang menghadapi, dia tetap ada di sana. Immanuel, dia selalu menunjukkan dia selalu ada. Ya, dia bekerja untuk Anda dan dia selalu tidak akan meninggalkan Anda. Bahkan Immanuel selalu mendampingi Anda kemanapun Anda berada. Ketika Anda sakit, ketika Anda gembira, ketika Anda keberkatan, ketika Anda memiliki sebuah permasalahan, dia ada di sana. Dia ingin membawa kita untuk masuk pada sekolahnya Tuhan. Lihat, bangsa Israel ketika dia masuk pada pelantar itu sebenarnya sedang masuk dalam sekolahnya Allah, sedang dilatihnya Allah. Ketika tiba waktunya dia akan berperang, dia sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dia sedang disekolahkan Allah. Sama kadang-kala ketika kita sedang menghadapi sebuah padang gurun, sesuatu yang tidak menyenangkan, anggaplah itu kita sedang sekolah dalam sebuah masalah. Dan Tuhan selalu turun bekerja dalam apapun yang saya hadapi. Mungkin Anda saat ini sedang merindukan sebuah namanya kerinduan yang baru menikah, memiliki sebuah baby. Bagi orang lain tidak masalah yang sudah punya dikaruniakan anak, tapi orang yang saat ini membutuhkan itu sebuah kerinduannya, ya kan? Tapi bagi orang untuk sebuah keuangan, mungkin dia dalam kelimpahan, ya tidak masalah bagi dia. Tapi bagi orang yang dalam kekurangan, dia sangat membutuhkan. Oleh sebab itu, dengan Pranatal ini kita selalu mensyukuri di hidup ini, selalu menanggapi dan berkatakan terima kasih Tuhan. Kadang-kadang kita selalu rasa kurang, rasa tidak cukup, ya, rasa tidak hebat. Tapi apakah itu sebuah tujuan hidup kita? Oleh sebab itu kita harus mengenal tujuan panggilan Allah, saya dan Anda untuk melayani Dia. Oleh itu kita harus bergerak pada sebuah tujuan Allah untuk melayani. Sebab kita ini adalah gambar citra Allah. Kita harus mempresentasikan Kristus kemanapun kita berada dan apapun yang kita buat. Bapak bisa mereka melihat tentang Kristus, saudara Kristus. Ya, ada yang saya perlu katakan pada malam hari ini. Allah telah memberikan Immanuel bagi saya dan Anda. Sekarang apa yang kita buat untuk Tuhan? Ya, yang kita buat di sini adalah bagaimana kita hidup di atas rata-rata, hidup yang berbeda. Ya, Yesuslah pintu untuk kita hidup berbeda. Yesuslah pintu untuk kita hidup di atas rata-rata. Anda melihat, ya, sebuah hidup yang di atas rata-rata adalah sebuah pengharapan dan penilaian orang, ya, bagaimana kita bisa di atas rata-rata, cara hidup yang di atas rata-rata, cara hidup yang berbeda. Apa yang dimaksudkan itu? Artinya Anda harus berbeda dengan orang dunia, cara menanggapi masalah, ya, cara mengelola uang, cara bagaimana ketika Anda sedang hidup dalam sebuah kesusahan, bagaimana Anda menanggapi semua itu? Bagaimana kerohanianmu? Kehidupan rohanimu seperti apa? Biasa-biasa atau lebih dari biasa-biasa atau lebih dari rata-rata? Kita menengok, ya, bagaimana Daniel dia berdoa 3 kali sehari. Dia rutin, dia continue, dia konsisten. Dia hidup di atas rata-rata dalam sebuah hidup hubungan dengan Tuhan. Pemazmur, dia merenungkan siang dan malam. Pemazmur, dia memuji Tuhan 7 kali sehari. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, 17, 18, bagaimana kita juga hidup di atas rata-rata di sana, bagaimana kita selalu bersukacita senantiasa, berdoa selalu dan mengucap syukur selalu. Amin. Haleluya. Posisimu dan saya di mana sekarang? Apakah berdoa di atas rata-rata atau biasa-biasa saja, bahkan minim, ya, bahkan pasif? Hey, di depan kita COVID-19 ini belum seberapa, ke depan lebih berbahaya, lebih ganas lagi. Apakah kita harus menghadapi masalah dan ke depan seperti virus dan segala-galanya dengan biasa saja? Orang dunia pun mempersiapkan diri. Kita ini harus lebih mempersiapkan diri. Sebab setan hanya datang untuk kita, dia untuk hancurkan. Misi setan, bagaimana keluarga kita perang, bagaimana suami istri masih
perceraian, bagaimana anak itu tidak menghormati orang tua, bagaimana dia ingin memiskinkan kita. Tapi Immanuel selalu kita bawa kemanapun kita berada. Kondisi apapun kita harus percaya Dia Immanuel selalu menggapai saya. Amin. Dia Immanuel selalu menolong saya. Apapun persoalanmu, apapun masalah saya, apapun kebutuhanmu, Dia Immanuel akan menjawab semuanya. Kehadiran Allah, kedekatan Allah, keikutsertaan Allah, dan Allah selalu mendampingi saya dan Anda dimanapun Anda berada. Sikiyawa masyakaraban. Saudara sudah kasih Kristus. Ya. Next level. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Nah, di sana sesuatu yang luar biasa. Memacu kita untuk kita harus hidup di atas rata-rata. Anda lah itu. Saya lah itu. Mari kita baca sama-sama. Dua ya. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku hidup pada Bapa. Amin. Sesuatu yang besar di pihak kita ketika kita percaya kepada Yesus. Sesuatu yang dasar di pihak saya dan Anda. Kalau orang dunia lebih dari Anda, pagi-pagi mereka ya 5 kali doa, Anda cuma sekali kalah. Orang bersemedi, berjam-jam. Anda baca Alkitab bosan, seperti apakah next level? Seperti apa ini ayat yang Anda akan memperlakukan? Di mana janji Tuhan ketika kita percaya kepada Dia, kita akan melakukan pekerjaan yang dahsyat, bahkan lebih. Amin. Ekonomimu, keadaan mungkin saat sekarang biasa, tapi jadi luar biasa. Prestasimu dinaikkan, income-mu dinaikkan. Mungkin Anda katakan, saya ini SMA, saya ini banyak tantangan. Di mana Anda percaya, pakai itu Anda kepercayaan bahwa kasih karunia, bukan apa yang Anda buat, bukan apa keahlianmu, bukan apa sekolahmu, bukan apa pengalamanmu, tapi apa yang dikatakan kasih karunia, bukan apa yang Anda buat, tapi apa yang Tuhan buat. Kasih karunia melebihi batasan kemampuan kita. Kasih karunia melebihi sekolah kita. Kasih karunia melebihi modal kita. Kasih karunia melebihi kemampuanmu. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, pesan pranatal pada saat ini. Ya. Pesan pranatal di sini adalah bagaimana kita mulai hidup di dalam roh yang menyala-nyala. Artinya kita membangun sebuah kapasitas yang besar. Sebab 2021 tantangannya naik lagi. Setan akan bekerja makin tahun makin besar kekuatannya, ya. Penipuannya, ya kan. Dia akan bekerja dalam persinahannya. Dia akan bekerja pada sebuah kekerasannya. Meningkat. Kalau Anda bukan mengimbangi, Anda harus di atas rata-rata rohanimu sekarang. Rohmu harus menyala-nyala. Bagaimana rohmu harus menyala-nyala? Kata firman Tuhan, biarlah kerajinanmu jangan kendor, ibadahmu jangan kendor, doamu jangan kendor, pemberianmu jangan kendor, renungan firman jangan kendor, sehingga rohmu menyala-nyala. Ketika roh menyala-nyala, apa kata firman Tuhan? Biarlah engkau melayani Tuhan. Amen. Anda bisa maksimal melayani Tuhan. Yes, amen. Kapan Ibu Lila tunjuk saya pimpin pujian nih? Bagaimana Anda mau pimpin pujian? Anda pun kagak doa. Bagaimana Anda mau pimpin pujian? Mungkin Anda bermodal suara bagus, tapi Anda tidak intim dengan Tuhan. Hei, suara boleh bagus, tapi Anda membutuhkan kapasitas yang besar. Itulah pengurapan Allah. Mungkin di depan Anda tidak mampu, tapi ketika pengurapan Allah ada, semua akan berbeda. Gideon dikatakan, engkau pekelawan gagah perkasa, untuk memotivasi dia dari orang yang takut menjadi orang yang berani. Kenapa? Ketika diurapi Tuhan, dia menjadi orang yang berani. Jauh ketika dia menjadi manusia yang berbeda. Amen. Kenapa? Ada pengurapan, ada kapasitas besar. Kemanapun Anda berada, biarlah Anda diurapi oleh Tuhan. Saya sebelum menjadi hamba Tuhan, seorang pemasaran. Bagaimana saya harus masuk itu Jalan Sudirman Kuningan itu bagian saya itu. Saya mau jualan produk. Bagaimana caranya? Saya harus berapa dengan orang, saya harus punya pembekalan.
cara ngomongnya, cara gini-gini. Untuk kita udah dibekali. Kalau orang punya uang, pengen beli tapi ada alasan. Kalau dia nggak punya uang tapi dia pengen beli barang, kita udah dipelajarin semuanya. Ya, kendingnya seperti apa, cara manusia. Tapi kadang-kadang nggak jebol juga. Kadang-kadang kita sudah doang nggak jebol. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan, tapi di balik kegagalan, di situ campur tangan Tuhan supaya kita tidak sombong. Anda sudah katakan, saya sudah berdoa, kok tidak dijawab. Saya sudah berpuasa, tidak ditolong. Hei, di balik di situ ada rencana Tuhan supaya kita tidak sombong. Seperti apa dikatakan Yesus. Harapan Maria dan Marta ketika adiknya, saudaranya sebelum meninggal, Yesus ada. Tapi lain ceritanya. Yesus hadir ketika dia sudah mati untuk menunjukkan apa? Kemuliaan Tuhan. Maka Yesus berkuasa atas kematian. Dia bisa bangkitkan orang. Sama dengan Anda ketika Anda mengalami kegagalan, jangan salahkan Tuhan dulu. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan siapa di sekitarmu. Datang di kaki Tuhan dan carilah Yesus. Yesus solusi saya. Yesus solusi Anda. Yesus pintu kemurahan. Yesus pintu pertolongan. Yesus pintu mujizat. Kedua, keintiman. Pranatal saya pesankan ada roh kita menyala-nyala. Kedua, keintiman. Ada harga yang harus dibayar. Anda mau melayani tadi, nggak ada doa, nggak ada puasa. Ya, saya bergerak di dalam profetik. Ya, saya bergerak di dalam pelayanan kesembuhan. Kalau kita nggak doang, kayaknya nggak percaya diri, nggak ada puasa, nggak percaya diri. Apalagi mau doa setan, usir setan. Berapa kali saya doain, waktu pelayanan saya di Bekasi, pergi saya sana, orang agama sudah sembahyang ini. Nah itu cewek. Lepas tak sembuh, datang orang agama sebelah pakai bunga. Oh, mereka ingatnya ada pendeta di sana. Saya lagi, apakah sudah selesai doa lagi? Pak pendeta tolong. Karena sudah beberapa orang doain dia, setan tak boleh pergi. Hei, kita semua lihat sana, matanya. Setan pergi. Nah masalah, kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar ketika kita Yesus. Amin. Anda tidak perlu, Pak Gembala atau siapa saja, Ibu Nila atau siapa. Anda punya kuasa. Katakan saya punya kuasa. Saya punya kuasa. Saya punya kuasa. Saya punya kuasa. Ketika Yesus, maka kuasa akan bekerja. Dan dalam hatiku akan mengalir aliran air hidup. Haleluya. Yang ketiga, saya dibicara waktu sebentar lagi. Tentang ketaatan. Sama-sama ketaatan. Tadi roh menyala-nyala, keintiman dan ketaatan. Kita harus menjadi seorang penerobos ketaatan dalam iman. Kalau Anda tidak taat, bagaimana? Akan menyukakan Tuhan. Immanuel yang memberitahu kita satu, ia turun dari sorga dalam rupa manusia, Filipi 2:7. Dan kedua, kehadirannya bagi kita. Artinya dia hadir untuk saya dan Anda. 1 Timotius 1:15. Saudara Kristus, di pihak kita harus menanggapi atau merespon pranatal seperti apa? Seperti apa kita menyikapi pranatal? Ya kan? Tadi pesan, ini seperti apa kita menyikapi pranatal ini? Kita harus menyikapi pranatal satu, suka cita. Apa? Suka cita. Seperti apa? Seperti apa? Para gembala dan orang majus ketika malaikat datang, mereka bersuka cita karena Yesus telah lahir, juru selamat telah lahir. Mereka datang menyembah dan memberikan persembahan. Kedua, ketika kita menyikapi respon pranatal ini adalah seperti Maria, dia percaya. Ketika malaikat datang, dia percaya. Jadilah menurut apa yang malaikat katakan, menurut firman Allah. Maka jadi, dia bisa memilih untuk menolak, maka dia tidak akan jadi ibu Yesus, tapi dia percaya sehingga dia menjadi ibu Yesus. Maka Elisa dikatakan, engkaulah ibu yang berbahagia. Ketiga, seperti Yusuf, bertanggung jawab. Tapi Yusuf mau lari, tapi dia bertanggung jawab untuk ambil Maria sebagai istrinya. Oh, karena belum suami sudah hamil, bagaimana ini? Dia bertanggung jawab. Pesan Natal kita, pesan pranatal, bersukacita. Kedua, percaya. Ketiga, bertanggung jawab. Anda seorang
pelayan musik bertanggung jawab dalam musik. Anda seorang yang melayani di bidang apa, Anda harus bertanggung jawab. Sebab sedikit dari sedikit yang kita beri buat Tuhan akan berkelipat banyak. Itu sedikit. Apalagi banyak Anda beri buat Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Apalagi mau Natal, Anda harus beri hidupmu dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, kesimpulan saat ini. Ya, Yesus, Allah beri Yesus untuk saya dan Anda. Kita beri apa buat Yesus? Kita beri tadi hidup di atas rata-rata, hidup yang berbeda. Anda harus punya persaingan secara rohani yang baik. Kalau dia bisa doa, kenapa saya tidak bisa doa? Kalau dia bisa puasa, kenapa tidak bisa puasa? Kalau orang itu dalam keadaan susah, dia bisa bersukacita, kenapa saya tidak bisa? Bahkan kita harus lipat kali gandakan sukacita kita. Kita lipat kali gandakan pemberian kita. Kita lipat gandakan kepercayaan kita kepada Yesus. Di COVID-19 19 ini kadangkala yang menakutkan. Oleh itu tema saat ini Immanuel. Anda sedang diperhadapkan dengan COVID-19 tapi Yesus menjaga saya dan Anda. Yesus memelihara saya dan Anda. Yesus menolong. COVID Anda tidak bisa lihat, tapi Yesus bisa membuat Anda tidak terjangkit. Yesus bisa menolong Anda. Yesus bisa membela Anda. Yesus bisa meluputkan. Kalaupun ya saat ini anak Tuhan yang sedang diperhadapkan dengan COVID, pastikan Anda percaya itu tidak akan membawa maut buat Anda. Apapun yang terjadi. Oleh sebab itu syukurilah sekarang hidupmu. Syukurilah saat sekarang ini. Coba saudara-saudara pejamkan mata saudara. Di manakah posisi rohanimu saudara dan saya? Apakah rohanimu biasa-biasa? Apakah sekarang Anda dengan firman Allah mengingat Immanuel, dia menyertaimu? Responlah Immanuel itu dengan hidup di atas rata-rata, hidup yang berbeda, next level. Anda naikkan kapasitasmu sekarang sebagai orang yang percaya. Kerinduanmu dinaikkan, kedekatan dengan Tuhan dinaikkan, dalam hubungan dengan Tuhan dinaikkan, dalam pelayananmu, kualitasmu harus Anda naikkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apakah Anda sedang bermasalah? Engkau angkat tangan saja. Yang lagi membutuhkan doa, angkat tangan saja. Anda yang membutuhkan, siapa lagi angkat tangan? Siapa lagi? Siapa lagi? Yesus Tuhan Immanuel, lihatlah tangan-tangan yang terangkat ini. Mereka hanya menaruh percaya kepada bahwa Engkau Immanuel yang menyertai kami semua. Lihat tangan yang terangkat. Tuhan, lihat tangan yang terangkat. Mereka menaruh percaya dan harapan padamu. Apapun masalahmu, Anda mulai mengatakan dengan iman, pergi engkau masalah. Kekuatan baru datang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kekuatan ketika Anda sedang bermasalah. Ketika engkau khawatir, terimalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Ketika engkau sedang bermasalah dengan keuangan, Allahku akan memenuhi kebutuhanmu. Allah kita akan memenuhi keinginan kita menurut kekayaan, menurut kelimpahan Yesus Kristus. Dia akan mengcover apa yang kurang dari saya dan Anda. Dia akan mengcover keuangan perusahaanmu. Dia akan mengcover urusan keuangan rumah tanggamu. Dia akan mengcover urusan keuangan 2021. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Seperti kedua tangan Anda begini. Terimalah pengurapan Immanuel. Terimalah Allah beserta, Allah dekat, Allah terlibat, dan Allah tidak akan meninggalkan dan saya dan Anda. Dia ada untuk Anda, Dia hadir untuk menolong Anda, Dia ada untuk mendampingi. Dia Parakletos, penolong saya dan Anda. Sekianlah masyarakat. Terimalah kekuatan Allah, terimalah sukacita itu, terimalah iman, terimalah tanggung jawab di dalam nama Yesus. Sekarang,
Terima kasih Tuhan, saat ini kami menerima kapasitas yang baru, kapasitas yang besar. Tuhan urapi kami dengan urapan yang baru, sehingga kami mampu menghadapi 2021, menghadapi masalah tantangan apapun. Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ini Tuhan Yesus, kami saat ini menerima urapan baru. Kami diurapi Tuhan, sehingga main musik kami berbeda, himne pujian kami berbeda, pelayanan kami berbeda, cara kerja kami di kantor berbeda, karena ada kapasitas yang besar. Kami menjadi manusia yang berbeda. Katakan saya sekarang berbeda. Katakan saya sekarang berbeda. Saya sudah memiliki urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 17. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Pemain musik bisa. Pujian ini kita yakin di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang mengalami bencana. Satu hal yang kita pernah yakini, saudara, bahwa Dia adalah Allah yang tiada, Allah Maha Besar. Seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar malam hari ini, Immanuel, Dia ada bagi saudara, Dia ada bagi kita semua, dimanapun kita ada, Dia ada. Dan situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini ada satu jawabannya, yaitu Allah Maha Besar. Saudara, Dia akan menyelesaikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama juga menjadikan pujian ini bersama kekuatan bagi kita dan iman kita, bahwasanya kita tak perlu takut, kita tak perlu gentar, sebab Allah beserta kita. Tak usah.
lembut yang sunyi. Ini lagunya ceria nih teman-teman ya.